Mutiara Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Tapi tahukah kita bagaimana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menempuh begitu banyak, atau menempuh jalan yang begitu jauh dalam mengumpulkan hadis-hadis yang sahih, yang bertebaran di sejumlah ahli ilm. Para ulama menjelaskan Al-Imam Al-Bukhari menempuh hampir 13.000 kilometer untuk mencari hadis-hadis yang sahih, mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Lalu beliau bukukan, beliau cantumkan di kitab sahihnya, yang dikatakan para ulama itu yang mencapai kurang lebih 9.000 hadis yang secara berulang, atau kurang lebih 3.000 hadis apabila tidak berulang. Sehingga kita atau para penuntut ilmu di kemudian hari mendapatkan kemudahan untuk menemukan hadis-hadis yang sahih. Begitu juga kalau kita perhatikan para ulama menghabiskan waktunya untuk mencari ilmu, menulis, kemudian ditinggalkan karya-karya tulis di kemudian hari yang bisa kita nikmati pada zaman sekarang ini. Walhamdulillah, ini adalah salah satu fenomena keajaiban para penuntut ilmu, para ulama kita rahimahullah. Semoga Allah merahmati rahimahullah, merahmati mereka semua. Bagaimana mereka itu bersungguh-sungguh untuk mencari al-ilm. Tapi pernahkah kita bertanya, mengapa mereka menghabiskan waktu mereka, mayoritas waktu mereka itu dalam rangka mencari al-ilm, menempuh perjalanan yang begitu jauh dalam rangka mencari hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Bahkan sebagiannya yakni berpindah-pindah tempat, ya, berguru dari satu ulama ke ulama yang lain. Apa rahasianya ini? Bukan tidak mungkin mereka itu juga menyibukkan diri untuk mengumpulkan dunia. Para ulama bukan tidak bisa mengumpulkan dunia ini, tapi mereka memang tidak mau. Apa rahasia di dalam perbuatan atau yakni perjalanan para ulama dalam mencari al-ilmu? Apa keistimewaannya? Apa keutamaan al-ilmu? Sampai-sampai para ulama menghabiskan waktu mereka menempuh perjalanan yang tidak seperti pada zaman sekarang ini. Mungkin ada pesawat, ada sarana transportasi yang memudahkan. Pada zaman dahulu perjalanan dalam mencari ilmu itu luar biasa. Sampai-sampai para ulama menulis karya tulis seperti Imam Al-Baghdadi, misalnya Khatib Al-Baghdadi, Ar-Rihlatu fi Talab al-Ilm. Ar-Rihlah fi Talab al-Ilm, melakukan safar perjalanan dalam rangka menuntut ilmu. Tentu ada keutamaan dalam rangka menuntut ilmu, sampai-sampai mereka menempuh jarak yang begitu jauh. Para ulama telah menjelaskan di antara keutamaan ilmu tersebut, di antaranya adalah yang pertama, paham dalam masalah agama termasuk tanda-tanda kebaikan. Paham dalam agama termasuk adalah tanda-tanda kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Al-Bukhari, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan untuk dirinya, Allah pahamkan dia dalam urusan agamanya.
Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, Allah pahamkan dia dalam masalah agama. Jadi kebaikan itu adalah pemahaman, kebaikan seseorang itu adalah pemahaman, kemampuan mereka memahami agama ini, al-Islam dan seluruh ajarannya. Ya, artinya pemahaman terbaliknya, kalau Allah tidak menginginkan kebaikan untuk seseorang, Allah tidak akan pahamkan dia dalam masalah agama. Jatuh dalam kesyirikan, jatuh dalam bid'ah, sibuk memikirkan dunia, menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah tidak menginginkan kebaikan untuk dirinya. Ini adalah salah satu keutamaan al-ilmu. Paham terhadap ajaran agama, paham terhadap Islam, paham terhadap seluruh ajaran Islam adalah tanda-tanda kebaikan. Oleh karena itu Imam An-Nawawi rahimahullahu taala tatkala beliau menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan hadis ini menunjukkan ya di dalamnya adanya keutamaan al-ilm, keutamaan al-ilm dan keutamaan dalam mendalami al-ilmu. Ya, mendalami ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu tersebutlah orang bisa mendekatkan diri kepada Allah, takwa kepada Allah. Dengan ilmu kita bisa mengenal tauhid yang dengannya seluruh rasul diutus. Diturunkan Alkitab. Dengan ilmu kita bisa mengetahui kesyirikan, dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu kita mengetahui sunnah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam. Dengan ilmu kita bisa mengenal bid'ah, ajaran-ajaran, modifikasi, tambahan-tambahan yang disandarkan kepada Islam. Ini yang pertama. Keutamaan al-ilm. Yang kedua, pemirsa Rasad TV rahimani wa rahimakumullah, orang yang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah. Apa? Orang yang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah itu hanya para ulama. Ulama alim, orang yang berilmu. Takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, cukuplah rasa takut kepada Allah itu disebut al-ilm. Jadi kalau ada orang menuntut ilmu, puluhan tahun dia menuntut ilmu, memiliki gelar yang mentereng, ya mungkin gelar-gelar yang kesarjanaan yang disandarkan kepada Islam kita bicarakan ke arah sana, ya, tidak bukan gelar-gelar yang berkaitan dengan urusan dunia misalnya, tapi tidak membuat dia takut kepada Allah. Dia banyak jatuh di dalam kemaksiatan. Ini dipertanyakan ilmu apa yang dia pelajari sehingga tidak membuat dia takut kepada Rabbul Alamin. Kemudian Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu mengatakan, dan cukuplah tertipu dengan tidak mengingat Allah disebut sebagai kebodohan. Dan cukuplah tertipu itu, ya, tidak berzikir, tidak mengingat Allah, sebuah kebodohan. Ya, jadi ilmu membawa kepada apa? Rasa takut kepada Rabbul Alamin. Sehingga apa? Konsekuensinya apa? Akan memperhatikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang Allah Tabaraka wa taala larang. Imam Ahmad mengatakan dalam salah satu perkataannya, pokok ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Pokok ilmu, pondasi ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Tabaraka wa taala. Kalau ilmu tersebut tidak membuat seseorang takut kepada Allah, maka itu bukan ilmu. Itu bukan ilmu. Oleh karena itu berapa banyak kita lihat orang-orang yang ahli pakar di urusan dunia ini malah membuat dia jatuh dalam keyakinan batil, kafir yang sangat nyata, ya, kekufuran yang sangat nyata, seperti misalnya apa? Ateis. Berapa banyak ilmuwan yang dengan kemampuan logikanya menurut persangkaannya itu, ya, dia bisa menurut persangkaannya mengetahui alam semesta ini, dia jatuh di dalam ateis, tidak membuat dia takut kepada Allah.
tidak membuat dia dekat dengan Allah, tidak mau memeluk agama Allah, bahkan mengingkari keberadaan Allah. Berapa banyak kita lihat al-ilmu, orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada ilmuwan, bahkan mendapatkan sebagiannya hadiah Nobel. Misalnya, diberikan penghargaan atas prestasinya menyingkap alam semesta ini, namun dia seorang ateis. Tapi berarti bukan itu yang diinginkan dalam menuntut ilmu. Kalau itu tidak membuat seseorang takut kepada Allah, itu bukan al-ilm. Ilmu itu membuat takut. Al-ilmu, orang yang berilmu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, orang yang berilmu, Allah akan angkat derajatnya. Keutamaan berikutnya, orang yang berilmu, Allah akan mengangkat derajatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Sungguh Allah akan mengangkat ya orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Beberapa derajat. Sebagaimana sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Allah, sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan kitab ini beberapa kaum, dengan Al-Quran Allah angkat, sebagaimana Allah akan merendahkan dengan Al-Quran ini juga, dengan kitab ini juga beberapa kaum yang lain. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Coba kita lihat praktek. Dalam fikih ada namanya babus said. Babus said. Salah satu alat untuk berburu adalah anjing. Anjing haram. Najis. Air liurnya. Tapi lihat tatkala anjing ini terlatih, bukan jinak ya, harus dibedakan ini. Terlatih. Buruannya halal. Buruannya halal. Beda dengan anjing yang tidak berilmu, tidak terlatih. Anggaplah dia jinak. Lalu dia menangkap satu buruan yang halal, ya, maka Allah tetap haramkan buruannya. Dan Allah halalkan buruan seekor hewan yang haram, air liurnya najis. Kan dia menangkap buruan dengan mulutnya itu. Tapi Allah angkat derajat hewan ini di antara hewan-hewan yang lain dengan apa? Al-ilm. Itu di kalangan dunia hewan saja, apalagi di kalangan manusia. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, berilmu, beriman. Ini adalah salah satu keutamaan al-ilmu yang patut diperhatikan. Ikhwani, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam satu karyanya, Al-Faqih Al-Mutafaqih, membawakan satu asar, ya, satu kisah tentang Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas. Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas, di mana beliau ini pada masanya orang yang cacat lehernya, sehingga sering menjadi bahan tertawaan, bahan candaan orang-orang. Lalu ibunya memberikan nasihat. Ibunya memberikan nasihat, dia mengatakan apa? Hendaklah engkau menuntut al-ilmu. Hendaklah engkau menuntut al-ilmu. Maka dia pun menuntut ilmu, mendengarkan nasihat ibunya. Dia menuntut ilmu. Sehingga sampai pada masanya beliau itu diangkat menjadi qadi, hakim di kota Makkah. Hampir 20 tahun lamanya. Coba kita lihat kisah ini. Seorang yang jadi bahan tertawaan orang-orang karena yakni cacat fisik, ya, cacat fisik yang sebetulnya itu dalam Islam tidak boleh, ya, karena cacat fisik adalah ciptaan Allah, ketetapan dari Allah, ya. Kemudian kebetulan dia jadi bahan candaan, bahan tertawaan. Allah angkat derajatnya. Dia menyibukkan diri menuntut ilmu yang akhirnya mengantarkannya menjadi hakim pemutus bagi orang-orang yang berseteru di kota Makkah, yang tadinya bahan candaan,
jadi tempat rujukan orang-orang yang ingin menyelesaikan perkaranya. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Lalu apa alasan kaum muslimin pada zaman sekarang ini bermalas-malasan menuntut ilmu? Lihat keutamaan ilmu ini. Ya. Oleh karena itu Imam Sufyan bin Uyainah, ya, yang wafat pada tahun 198 Hijriah mengatakan, orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah, yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah di antara hamba-hambanya adalah para nabi dan para ulama. Yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Dikatakan seorang istinbat, pengeluaran hukum, ijtihadnya, seorang imam besar pada masanya, alim pada masanya, dia katakan bahwasanya yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Apakah dia mengatakan para pejabat? Dia mengatakan para pemilik harta? Lah, tidak. Orang yang menuntut ilmu, tentunya yang pertama sekali apa? Para nabi. Nabi, kita mengetahui para nabi tidak ada yang mewariskan kekayaan, mewariskan al-ilm. Kemudian para ulama yang mengambil warisan tersebut. Keutamaan ilmu. Ya? Sebagaimana juga Allah berfirman, narfa'u darajati man nasha. Ya, kami akan mengangkat, ya, derajat orang-orang bagi siapa saja yang kami kehendaki. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya kami akan mengangkat derajat siapa saja yang kami kehendaki dengan sebab al-ilmu. Bukan sebab harta, dengan sebab al-ilmu, bukan sebab kedudukan, tidak, dengan sebab al-ilmu. Oleh karena itu, sebagaimana kami telah mengangkat derajat Yusuf di atas saudara-saudaranya yang lain dengan apa? Al-ilm. Dengan ilmu. Yusuf Nabiullah. Kita mengetahui bagaimana kisah perjalanan Yusuf alaihissalam, ya, yang penuh cobaan, dipenjarakan dan lain sebagainya. Tapi di kemudian hari Allah angkat Yusuf alaihissalam dengan apa? Dengan apa? Apakah Yusuf itu dari awalnya orang yang berada, atau dari awalnya orang yang memiliki pangkat kedudukan sehingga dia disegani oleh banyak orang sebagaimana tabiat manusia? Tidak, dengan al-ilm. Dengan apa? Al-ilmu. Kemudian saudara-saudaraku kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Orang yang berilmu itu dikecualikan dari laknat Allah. Orang yang berilmu itu dikecualikan dari laknat Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda dalam riwayat Tirmidzi, ala innad dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah wa alim au muta'allim. Sesungguhnya ketahuilah dunia ini terlaknat. Dunia terlaknat. Dan terlaknat yang apa ada, semua yang apa ada di dalamnya. Coba lihat orang sibuk memperebutkan kekuasaan, menghabiskan waktunya siang dan malam mencari dunia. Terlaknat. Secara umum, lalu ada istisna, pengecualian. Di dunia ini apa yang tidak terlaknat? Dari perkataan ma fiha. Ma itu dalam ilmu usul satu bentuk umum. Lalu ada istisna, pengecualian apa? Zikrullah, mengingat Allah. Apalagi? Dan ketaatan kepada Allah. Apalagi? Orang yang berilmu, alim. Apalagi? Atau orang yang menuntut ilmu. Mereka-mereka ini diperkecualikan dari laknat Allah tabaraka wa ta'ala. Keutamaan al-ilm. Keutamaan al-ilmu. Jangan meremehkan al-ilm. Yang kita maksudkan di sini adalah ilmu syar'i. Karena pujian-pujian yang diarahkan kepada al-ilmu di dalam Al-Quran dan Sunnah, hadis-hadis yang sahih, itu ditujukan kepada apa? Kepada al-ilmu syar'i. Kemudian ikhwani, kaum muslimin, pemirsa Rasat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ilmu itu lebih baik dari harta. Ini perlu diuji. Ilmu lebih baik dari harta. Coba kita lihat. Ilmu adalah warisan para nabi, sedangkan harta adalah warisan siapa? Ya tentu para raja, para penguasa, dan tentu tuh ya para pemilik harta. Mana lebih baik? Nabi kah? Atau para penguasa? Tentu jawaban bagi orang yang beriman nabi. Bahkan nabi kita yang mulia adalah nabi terbaik. Apa yang diwariskan nabi kita? Wala yuwaris lam yuwarithu dinar wala dirham. Para nabi tidak mewariskan dinar, ya pada mata uang yang terkenal pada masanya. Dinar wa dirham tentu sampai sekarang pun ada. Tapi itu adalah gambaran untuk menunjukkan kekayaan. Tidak ada, bukan diwariskan kekayaan, tetapi al-ilm. Adapun orang-orang yang kedudukannya di bawah nabi, ya tentunya di bawah orang-orang yang beriman lagi, yang selama mereka tidak beriman kepada Rabbul Alamin, para pemilik harta dan lain sebagainya, para penguasa dan seterusnya, ya tentu di bawah orang-orang yang berilmu. Karena ini adalah warisan para nabi. Kemudian kita uji ya, ilmu lebih baik dari harta. Kita uji berikutnya, ilmu akan menjaga pemiliknya, sedangkan pemilik harta dia menjaga hartanya. Udah pasti. Ya, seandainya pun kalau ada orang ingin mengembangkan ilmunya, mengembangkan hartanya maksud saya, baik misalnya dalam rangka tujuan dunia ataupun dia kembangkan supaya dia menjadi hasil jerih payahnya nanti kelak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pakai apa? Pakai ilmu. Ada kalkulasi kan? Kalau misalnya orang berbisnis kan ada kalkulasinya, saya harus bagaimana dan lain sebagainya. Kalau saya berinfak dan lain sebagainya untuk kepentingan akhirat, pakai apa itu? Al-ilm. Karena ibadah saja, bersedekah misalnya, berinfak misalnya, kalau tidak tauhidnya benar atau caranya tidak mengikuti tuntunan Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, kan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Sedangkan pemilik harta dia menjaga hartanya. Oleh itu terkadang belum memiliki harta susah tidur, takut. Kan gitu. Ya, apalagi kalau di tempat tersebut banyak maling. Sibuk menjaga harta, akhirnya disibukkan. Tapi kalau ilmu, dia menjaga dirinya. Dia tahu ini subhat, ini kesyirikan dan lain sebagainya. Dia tidak jatuh ke dalam maksiat kepada Rabbul Alamin. Dengan ilmu itu seseorang terjaga. Keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu. Kemudian kita uji lagi. Ilmu adalah penguasa atas harta, sedangkan harta tidak berkuasa atas ilmu. Ya kan? Ilmu itu penguasa atas harta. Dia menguasai harta itu. Sedangkan harta tidak berkuasa atas ilmu. Orang kalau ingin ilmu sebesar apapun harta yang dia miliki, dia tidak bisa dapatkan kecuali kalau dia belajar. Ya, dia nggak bisa dapatkan itu kecuali dengan cara apa? Dia belajar, menunjukkan ya ilmu itu ya penguasa atas harta. Kita uji berikutnya, harta akan habis dengan dibelanjakan, sedangkan ilmu akan bertambah jika diajarkan. Harta ya tentu, itu logika yang sangat sederhana. Kalau dibelanjakan harta pasti habis. Kalau tidak dikembangkan ya pasti habis. Tapi ilmu kalau diajarkan dia berkurang atau bertambah? Bertambah. Bertambah. Ya, bertambah. Ilmu itu tatkala diajarkan dia bertambah. Kita mendapatkan faedah-faedah baru. Ya, dengan diajarkan kita mendapatkan satu hal yang mungkin masih samar, yang perlu kita pelajari lagi. Itu kan dampaknya kita sampaikan kepada orang lain. Ada hal-hal yang mungkin ditanyakan orang, kemudian belum jelas bagi kita. Akhirnya kita apa? Mempelajarinya lagi. Bertambah. Ya, berkembang. Keutamaan al-ilm. Apabila meninggal dunia, pemilik harta akan berpisah dengan hartanya, sedangkan ilmu akan masuk bersamanya ke dalam kubur. Ya, itu udah pasti. Sekaya apapun seseorang, begitu dia meninggal, hartanya pasti tinggal. Begitu juga tatkala ulama wafat, dia bawa seluruh ilmunya, metode ilmiah yang ada pada dirinya itu dibawa semua. Coba tatkala wafat al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, yang dikatakan jika seandainya seluruh para pemilik penuntut ilmu hadis pada zaman sekarang yang dikumpulkan ilmunya itu masih dikatakan bukan berlebihan ya, dikatakan masih belum mampu menyamai ilmu hadis yang dimiliki oleh Imam
Albani rahimahullahu taala, tapi udah wafat, dibawa ilmunya tersebut. Yang tinggal pada kita apa? Karya-karya tulisnya. Karya-karya tulisnya. Ya. Itu yang sekarang orang mendapatkan, ya banyak orang-orang tasawuf mendapatkan hidayah dari karya-karya tulis beliau rahimahullahu taala. Inilah keutamaan ilmu. Kalau sudah meninggal seorang ulama, tinggal kita mengatakan rahimahullah. Masih bisakah kita menuntut ilmu? Mungkin pada zaman sekarang ada audio atau video atau sarana komunikasi yang mungkin masih menyimpan kajian-kajian mereka. Tapi apakah bisa kita berinteraksi? Tentu nggak bisa. Itu hanya bekas rekaman. Ya. Dan yang terakhir, ikhwani, pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah, tentang keutamaan ilmu ini, pahala ilmu yang diajarkan akan tetap mengalir meskipun pemiliknya telah meninggal dunia. Ilmu yang diajarkan itu akan mengantarkan pahala kepada pemiliknya meskipun dia telah meninggal. Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min thalas." Apabila seseorang itu wafat, terputuslah amalnya kecuali dari 3. Shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalirkan pahala. Wa ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang memberikan manfaat. Wa waladun salih yad'u lah, dan yakni anak saleh yang mendoakannya. Yang menjadi syahid, yang menjadi pokok pembahasan di hadis ini adalah ilmun yuntafa'u bih. Mari kita uji. Al-Imam Nawawi, pertama, jumpa pun kita tidak, kenal pun tidak. Ya tentulah, kan nggak jumpa nggak kenal, kan gitu ya. Seandainya hidup pun dia sekarang ini, ya tidak di wilayah kita, gitu ya. Pertama jumpa pun tidak, ya udah wafat lama. Kemudian juga bukan di negeri Indonesia ini pernah tinggal dan lain sebagainya. Apa yang ditinggalkan Imam An-Nawawi? Berapa banyak pahala yang beliau dapatkan semenjak beliau masih hidup sampai detik ini? Berapa kitab beliau yang diajarkan di mana-mana? Lihat Arba'in Nawawi, lihat Riyadhus Shalihin, lihat Al-Majmu', Raudatul Talibin. Dari karya-karya beliau yang beredar diajarkan di penjuru dunia ini. Beliau di kuburnya tersebut mendapatkan aliran pahala dari timur, barat, utara, selatan bumi ini. Orang yang berilmu, meskipun dia wafat, tapi dia memiliki nyawa atau kehidupan kedua. Hidup kita diajarkannya seakan-akan dengan kitab-kitabnya itu kita belajar seakan-akan kita masih belajar kepada mereka. Keutamaan al-ilm, seakan-akan mereka masih hidup di hadapan kita. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala 7 kali di penjara. Yang ke-7-nya beliau wafat di Damaskus. Setiap di penjara keluarkan karya tulis. Yang sekarang tentunya kalau dikumpulkan karya tulis beliau itu yang dipakai para ulama itu seperti Majmu' Fatawa yang 37 jilid ya. Yang di tangan para ahli ilmu yang 37 jilid, yang tentu kan ada juga versi cetakan yang lain yang tidak 37 jilid. Yang jelas di tangan para ulama itu yang menjadi rujukan dalam dunia ilmiah, penelitian ilmiah itu yang 37 jilid. Berapa banyak karya tulis dalam Majmu' Fatawa Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengantarkan beberapa orang menulis karya-karya untuk mendapatkan gelar doktor, yang ditahqiq, yang diteliti cuma 1-2 dari karya tulisnya jadi doktor dia. Ibnu Taimiyah enggak ada doktor, enggak profesor. Tapi berapa banyak manusia mendapatkan pahala, mendapatkan manfaat dari karya-karya tulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang hidupnya 7 kali di penjara. Berapa banyak pahala yang mengalir kepada beliau itu. Ikhwani, saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kenapa kita ini masih malas untuk menuntut ilmu? Ya mungkin semangat bertambah, ya imannya bertambah dan berkurang. Tapi sesuatu hal yang tidak dipaksakan tentu berat memang, ya. Oleh karena itu, melalui media ini, sarana ini, mari kita terus bersabar menuntut ilmu. Khususnya 2. Ya, 2 hal yang nasihat kita ini hendaklah fokus, ya. Seperti misalnya akidah, tauhid. Yang kedua fikih. Adapun kalau memiliki kemampuan atau keluangan yang lainnya tentu ilmu alat misalnya nahwu, sharaf, balaghah,
atau sarana pendukung, tapi minimal ini. Karena amal itu tidak diterima kecuali dengan apa? Dengan Islam, yaitu kita muslim alhamdulillah. Yang kedua adalah ikhlas kepada Rabbul Alamin. Agar kita paham ikhlas ini harus belajar tauhid. Agar kita paham ikhlas itu harus belajar tauhid. Kemudian syarat yang ketiga adalah mutaba'ah. Ada contoh dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Agar kita paham tentang mutaba'ah, ittiba', ada contoh kita mengetahui itu belajar fikih. Hadis-hadis hukum, ayat-ayat hukum. Dua hal ini. Luangkan waktu. Atau minimal kita memiliki satu karya tulis yang kita baca berulang-ulang dalam masalah tauhid. Seperti misalnya yang terbaik seperti kitab Tauhid, ya, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu kitab yang sangat bagus sekali. Sebagian para ahli ilmu mengatakan barang siapa yang mempelajari, dia yang kokoh dalam kitab Tauhid ini, ya dia telah hampir mengetahui hampir mayoritas bab tentang masalah tauhid. Ya. Kemudian misalnya satu kaitan yang berkaitan dengan fikih, ya. Fikih, yang kitab-kitab fikih banyak. Ya tentu yang kita cari yang tentu ada dalilnya, ya. Yang memiliki dalil bukti ilmiah bahwasanya itu adalah ya hadisnya sahih dan sebagainya, yang kita baca berulang-ulang sehingga kita mendapatkan gambaran fikih tersebut. Dan tatkala kita beramal kita tahu memang ini ada dalilnya. Ya. Jadi ikhwani, ini adalah diantara beberapa faedah dari keutamaan al-ilm. Banyak sekali, ya, banyak sekali. Dan saya nasihatkan dalam masalah ini, ada karya tulis oleh Ustazuna Yazid Jawas hafizallahu taala yang berbahasa Indonesia tentunya, menuntut ilmu jalan menuju surga. Saya nasihatkan untuk dibaca, diperhatikan, dan beliau juga memiliki saya melihat beberapa panduan atau saran-saran atau ide, ya, atau misalnya arahan kepada kita para penuntut ilmu atau orang-orang yang ingin menuntut ilmu, ya, bagaimana tahapan-tahapan menuntut ilmu. Kitab yang sangat bagus sekali, karya tulis yang sangat bagus sekali, bermanfaat, ya, memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Ikhwani, teman-teman sekalian, saudara-saudaraku pemirsa Rosyad TV, demikian, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.